Kita akan teruskan temanya keberanian dalam bulan Maret ini. Minggu lalu tentang seorang perempuan, ya Ruth dan Naomi. Minggu ini laki-laki, Yosua, dengan judul Persiapan Keberanian. Keberanian ada persiapan, tidak datang langsung. Dan kita belajar dari pasal 1 kitab Yosua. Saya baca ayat 1 sampai 11 dan dengar ini dalam konteks regenerasi pemimpin di Indonesia. Mungkin saudara ada dalam posisi seperti itu untuk berikan alih atau ambil alih. Dengar ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah kanan sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah ini kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa ini demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari lagi kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk duduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi kita lihat ini, kitab Yosua sebetulnya seluruhnya tentang umat Tuhan masuk tanah perjanjian, Kanan. Dan ini gambaran kepada orang percaya tentang hidup berkemenangan. Kanan bukan gambaran surga. Kanan adalah hidup berkelimpahan, berkemenangan yang kita punya sekarang ini di dalam Tuhan. Tapi ada perjuangan, ada peperangan, ada pengorbanan. Saya tidak suka orang bersaksi, oh kamu harus terima Yesus dalam hatimu. Kalau kamu bertobat terima Yesus, kamu akan senang, semua akan baik, senang, selalu senang. Tidak benar. Akan ada kesusahan karena baru terima Yesus, baru tahu kegelapan, betapa gelap hidup sebelum Yesus. Dan itu akan ada pergumulan untuk tinggalkan hidup yang lama. Itu sebabnya baptisan air, gambaran mati terhadap dosa. Karena ini perjuangan. Dan Israel diperintah masuk ke Kanan, tanah perjanjian, duduki, keluarkan semua musuh, semua orang asli harus dimusnahkan. Karena ini gambaran hidup yang lama, hidup berdosa harus ditinggalkan. Nah, siapa Yosua ini? Dia seorang budak. Yosua lahir di Mesir dalam perbudakan. Ayahnya Nun. Mamanya tidak disinggung dalam firman, kita tidak tahu. Nama asli Hosea yang punya arti keselamatan. Tapi Musa ganti nama dia ke Yehosea atau Yehosua. Yosua. Bilangan 13 ayat 16. Dan itu artinya Yehova atau Yahweh adalah keselamatan.
Dan kita tahu Yosua salah satu pengintai bersama dengan Kalib yang diutus ke Kanan. Bilangan 14 ayat 6. Mereka masuk mengintai tanah kembali dengan laporan yang benar. Walaupun 10 pengintai lain bawa laporan yang tidak benar. Takut. Dan karena mereka bawa laporan yang benar, mereka dapat izin bisa masuk Kanan. Semua orang lain generasi itu tidak masuk, Musa pun tidak masuk. Tapi Yosua bisa masuk. Dan Yosua memulai ambil alih kepemimpinan waktu umur 85 tahun. 85 baru jadi pemimpin. Dan 7 tahun pertama dia pimpin Israel berjuang perang dengan orang Kanan supaya mereka kuasai daerah itu. Pasal 1 Yosua sampai 12 semua tentang berperang untuk duduki tanah itu. Dia meninggal, Yosua meninggal umur 110 tahun. Berulang-ulang dalam mungkin satu hal saya ingat harus tekankan, nama Yosua sebetulnya juga nama Yesus. Bahasa asli, kalau saudara nonton film Yesus dalam bahasa asli, maka dia panggil Yesus Yosua. Karena itu ucapan nama Yesus juga Yosua. Yehova yang membawa keselamatan, itulah Yesus. Musa membawa hukum Taurat, Yosua membawa umat ke dalam tanah perjanjian. Jadi berulang-ulang dalam pasal 1 ini, baru dengar ya, diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau harus diulang-ulang berarti Yosua apa? Takut, gentar. Regenerasi pemimpin adalah sesuatu yang sulit di Indonesia atau sebetulnya di semua negara. Dalam dunia agama, dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik, dalam dunia olahraga, selalu sulit untuk serahkan kepada pemimpin baru. Pemimpin generasi dulu selalu tinggal terlalu lama. Dengan banyak alasan. Kader belum siap, belum dewasa, belum diuji, tidak pintar bicara, watak tidak menarik, nama tidak dikenal. Mungkin juga Facebook tidak ada banyak likes. Tidak mudah ambil kepemimpinan dari orang lain. Dan bayangkan untuk Yosua, bangsa besar dan banyak orang, bangsa yang keras kepala dan sulit dipimpin. Kita tahu dari Musa, bangsa yang akan buat perbandingan pasti di antara Musa dan Yosua. Jadi Yosua sangat takut. Jadi dia perlu persiapan hati dan pikiran dalam 3 hal, 3 janji Tuhan yang buat persiapan dia. 1, ayat 5, penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau. Tempat paling aman di dunia ada dalam kehendak Tuhan. Pelukan Tuhan. Di tengah-tengah kehendak Tuhan ada damai sejahtera. Walaupun mungkin ada hujan, ada badai, tapi ada damai sejahtera dalam hati. Kita bisa pilih untuk di pinggir kehendak Tuhan. Cerah, tidak ada badai. Tapi juga kurang damai sejahtera. Ingat Musa di Keluaran 33 ayat 15. Sesudah dia terima hukum Taurat, turun dari gunung, melihat umat Israel kacau menyembah sapi emas. Dan dia naik lagi dan dia hampir mau menyerah. Dia bilang, Tuhan, jika engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Penyertaan Tuhan itu nomor 1. Persiapan nomor 1 bagi pemimpin siapapun adalah penyertaan Tuhan. Kalau saya tanya seperti di jemaat kami, saya tanya, apa sifat pemimpin yang paling penting bagimu? Pemimpin yang kamu mau ikut pimpinan dia? Jawaban pasti, penyertaan Tuhan. Kalau saya tahu dia orang yang dengar suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan, Tuhan menyertai dia, saya mau bersama dia. Jadi itu pertama, penyertaan Tuhan, persiapan, keberanian Yosua. Kedua, hidup berkemenangan. Ayat 3, ayat 5, ada janji akan ada kemenangan. Tapi dengar ini, kita bergerak dalam keberanian sebelum kita rasa keberanian. Saya ulang, kita bergerak dalam keberanian sebelum kita rasa keberanian. Kemenangan 1 meter. Harus injak, melangkah dulu 1 meter baru datang kemenangan. Kemenangan 1 langkah demi 1 langkah.
Billy Graham, waktu dia khotbah di Los Angeles, KKR yang loncatkan dia dalam banyak pelayanan, 1 tahun sebelum itu, dia mau menyerah. Dia rasa tidak berani, dia rasa tidak berhasil, dia rasa gagal. Tapi dia melangkah 1 kali lagi, dan Tuhan loncatkan dia ke depan. Satu terakhir, pimpinan Yosua akan sama dengan pimpinan Musa, ayat 5. Ini janji yang mempersiapkan keberanian dalam hati Yosua. Pimpinan Yosua sama dengan pimpinan Musa, tidak kurang. Pasti Yosua rasa tidak layak. Siapa bisa mencapai standar Musa? Dia pisahkan Laut Merah, dia pukul batu dan air keluar. Dia angkat tangan dalam perang dan Israel menang. Tapi Tuhan teguhkan hati Yosua. Kemenangan Yosua sama penting dengan Musa punya. Bungkusan beda tapi hati dan nilai hidup sama. Mereka dua-dua punya keberanian. Pemimpin ganti pemimpin, zaman ganti zaman, generasi ganti generasi. Tetapi Tuhan tidak berubah. Keberanian dituntut oleh Tuhan. Ini adalah perintah. Lihat ayat 6, ayat 7, ayat 9. Keberanian ini datang dari firman Tuhan, ayat 8. Janganlah lupa merenungkan firman dan bertindak sesuai firman. Pemuridan berdasarkan ketaatan. Itu ciri khas gereja kami, ciri khas seluruh Indonesia di dalam jaringan. Pemuridan berdasarkan ketaatan. Itu yang membawa keberanian. Hidup di dalamnya minggu ini. Tuhan menyertai kita semua.